Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan ilmu rekayasa, kita bisa menciptakan sesuatu yang belum pernah kita ciptakan sebelumnya. Menggabungkan AI, teknik desain mekanik, dan prosesor chip sebagai inti utama. Jadi itulah bagaimana cara saya membuat robot-robot. Ini adalah robot Spider Bionic. Robot ini adalah jenis robot yang meniru struktur dan gerakan laba-laba. Dirancang untuk stabilitas tinggi dan kemampuan manuver di medan sulit. Pada video kali ini saya akan membuat robot Spider Bionic yang dirancang untuk pemula dan pelajar yang ingin memahami dasar-dasar mekanika, elektronika, dan pemrograman IoT. Jadi langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu mencari referensi tentang robot ini terlebih dahulu. Di sini saya menemukan dokumentasi proyek lengkap tentang Spider Robot Bionic ini di salah satu website yaitu Hackster.io dengan nama proyek 4-Leg Bionic Spider Robot. Di dalam dokumentasi proyek tersebut dijelaskan secara lengkap dari desain robot, komponen yang digunakan, hingga coding lengkap untuk robot tersebut. Kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu mendesain rangka bodi robot ini menggunakan software pengolah vektor yaitu Adobe Illustrator. Di sini saya mendesain rangka bodi robot ini dengan menentukan dimensi dan proporsi sesuai dengan dokumentasi proyek robot ini. Dari menyesuaikan ukuran servo yang digunakan, panjang kaki robot, lebar rangka, hingga tempat mainboard dan CPU robot. Setelah desain vektor selesai, save as desain ini dengan format Illustrator 8.u. Langkah berikutnya adalah mengubah desain vektor tadi menjadi model bentuk 3 dimensi. Tujuannya adalah melakukan simulasi perakitan dan memastikan proporsi dan kompatibilitas antar komponen. Sehingga nantinya sebelum rangka benar-benar dicetak secara asli menggunakan mesin laser cutting, kita dapat meminimalisir dan merevisi kesalahan pada desain vektornya. Di sini saya menggunakan software pengolah 3 dimensi bernama Cinema 4D. Import file vektor tadi ke workspace. Kemudian gunakan extrude pada setiap rangka bodi robot dan atur ketebalan rangkanya ke ukuran 3 mm. Kemudian rakit robotnya secara simulasi sesuai dengan desain yang ada pada dokumentasi proyek. Dan ini adalah hasil setelah robot dirakit dalam bentuk 3 dimensi. Setelah simulasi 3 dimensi selesai, selanjutnya adalah membuat rangkaian prototipe robot ini. Di sini saya membuat rangkaian prototipe robot ini menggunakan breadboard. Tujuannya adalah untuk menguji fungsi elektronik dan gerakan servo. Di sini komponen utama yang saya gunakan tentu saja motor servo sebagai output, MCU SP8266 sebagai otak utama, dan suplai daya berupa baterai 18560 sebagai input daya. Kemudian saya uji coba rangkaian prototipe ini dengan memberikan kode example sweep servo. Dan hasilnya servo berhasil bergerak sesuai kode yang diberikan. Yang artinya rangkaian prototipe ini sudah siap dibuat ke versi PCB-nya sebagai mainboard utama robot. Setelah prototyping rangkaian selesai, selanjutnya adalah membuat desain layout PCB sesuai dengan rangkaian prototipe tadi. Di sini saya menggunakan software bernama Eagle untuk membuat layout tersebut. Bentuk layout PCB ini saya sesuaikan dengan ukuran desain rangka bodi robot tadi, sehingga nantinya posisi komponen akan mudah dirakit dan tidak mengganggu gerakan servo. Setelah itu buat jalur PCB dengan rapi dan hindari terjadi penumpukan jalur yang dapat mengakibatkan rangkaian short. Dan ini adalah hasil dari layout PCB-nya yang bisa kita sebut sebagai mainboard utama robot Spider Bionic ini. Save as desain ini ke dalam bentuk format PDF dan desain PCB ini siap untuk dicetak. Selanjutnya adalah mencetak desain layout PCB tersebut dengan kertas berjenis art paper menggunakan printer laser. Di sini terlihat ada 2 desain di sisi kanan dan sisi kiri. Konsepnya adalah saya akan mentransfer kedua desain tersebut pada papan PCB 2 layer atau atas bawah. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan papan PCB polos 2 layer. Lalu potong desain tadi menggunakan cutter.
Di sini saya menyiapkan 3 desain dalam satu kertas untuk berjaga-jaga jika desain pertama gagal ditransfer pada papan PCB-nya. Kemudian tekuk ke dalam desain tersebut dan sesuaikan antara desain atas dan desain bawah. Kemudian gunakan sarung tangan dan gosok kedua sisi PCB menggunakan spons kawat seperti ini. Fungsinya agar terdapat goresan halus pada PCB sehingga nantinya tinta toner printer dapat menempel sempurna. Selanjutnya siapkan setrika dan hangatkan PCB terlebih dahulu dengan setrika. Lalu tempelkan kertas yang ada desainnya menghadap papan tembaga PCB. Gosok perlahan kertas tersebut dengan setrika panas secara merata sisi atas dan sisi bawah PCB. Setelah itu angkat setrika dan taruh PCB selama sekitar 2 menit hingga PCB menghangat. Sembari itu siapkan wadah berisi air bersih. Setelah dirasa PCB sudah mulai menghangat, celupkan PCB ke dalam wadah yang berisi air bersih. Kemudian lepas kertas dari kedua sisi PCB secara perlahan. Setelah kertas berhasil terlepas, bersihkan sisa-sisa kertas yang menempel di PCB-nya. Dan ini adalah hasil setelah desain PCB dari kertas art paper berhasil ditransfer ke permukaan kedua PCB. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan alat potong PCB seperti ini untuk memotong papan PCB sesuai dengan ukuran desain. Hidupkan alat potong dengan speed menengah dan potong papan PCB dengan perlahan sesuai ukurannya. Dan ini adalah hasil setelah PCB dipotong. Setelah PCB dipotong sesuai ukurannya, selanjutnya adalah melarutkan PCB tersebut menggunakan cairan ferric chloride. Di sini saya menyiapkan alat pelarut PCB dan cairan ferric chloride itu sendiri. Siapkan wadah dan isi wadah tersebut dengan cairan ferric chloride secukupnya. Setelah itu masukkan PCB ke dalam wadah tersebut. Hidupkan alat pelarut dan otomatis wadah akan bergerak maju mundur untuk menggoyangkan cairan dan PCB yang ada di dalamnya. Maka secara otomatis tembaga pada PCB akan terlarut dan menyisakan desain tinta yang menempel pada papan PCB tersebut. Waktu pelarutan ini akan berlangsung sekitar selama 15 menit hingga tembaga di PCB-nya benar-benar terkikis. Setelah itu matikan alat, buka wadah dan angkat PCB-nya. Bilas PCB dengan air bersih dan jalur PCB yang masih tertutup tinta akan terlihat seperti ini. Selanjutnya adalah menghilangkan tinta toner yang ada di PCB-nya. Saya di sini menggunakan pertalite untuk membersihkan tintanya. Gosok secara merata hingga tinta toner sepenuhnya hilang, baik bagian atas dan bagian bawah PCB. Sehingga akan terlihat jalur tembaga PCB yang berada di bawah tinta toner tadi. Dan ini adalah hasil setelah PCB dibersihkan dari tinta toner. Pada proses kali ini adalah melubangi PCB dengan menggunakan alat bor mini. Pada tahap ini adalah untuk membuat lubang tempat pemasangan komponen elektronik. Ini adalah langkah penting agar komponen seperti resistor, kapasitor, IC, dan konektor bisa terpasang dan disolder dengan presisi. Dan ini adalah hasil setelah PCB dibor. Langkah selanjutnya adalah mensolder komponen elektronik ke papan PCB-nya. Siapkan beberapa alat dan bahannya seperti solder, timah, flux, dan komponen elektronik sesuai dengan layout. Pasang dan solder mulai dari kabel jumper, kapasitor, IC regulator, resistor, konektor, dan komponen-komponen lainnya. Dan ini adalah hasil setelah semua komponen berhasil disolder.
Jadi bisa kita sebut ini adalah mainboard utama robot spider ini. Langkah selanjutnya adalah pemilihan bahan yang digunakan untuk membuat rangka bodi robot ini. Di sini saya menggunakan jenis akrilik dengan tebal 3 mm. Warna yang saya pilih adalah kombinasi warna hitam dan hijau stabilo. Setelah pemilihan bahan selesai, selanjutnya adalah membawa bahan ini ke tempat percetakan yang memiliki mesin laser cutting. Di sini saya menyewa mesin tersebut dengan biaya per menit. Siapkan desain vektor yang sudah kita desain di awal tadi, kopikan desain tersebut ke operator laser cutting. Selanjutnya operator akan memasukkan desain ke software mesin laser dan mesin akan menjalankan proses pemotongan menggunakan teknologi laser. Ini adalah bahan yang sudah di-cutting yang membentuk rangka bodi robot dan siap untuk dirakit. Pada proses kali ini adalah merakit rangka bodi robot hingga menjadi robot utuh. Perakitan robot ini dimulai dari memasang 4 servo tipe SG90 di bagian lengan robot. Setelah keempat servo berhasil terpasang, selanjutnya adalah memasang mainboard ke bodi robot dan pasangkan juga MCU robot atau otak robot ini juga. Untuk otak robot ini saya menggunakan MCU ESP8266, sehingga dengan kemampuan MCU ini nantinya robot akan bisa dikendalikan dari jarak jauh menggunakan koneksi WiFi. Di sini untuk perakitan dari wiring robot hingga rangka bodi robot menyesuaikan dengan file digital yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu saya uji coba dahulu keempat servo di bagian lengan untuk saya berikan perintah kode kalibrasi servo ke arah derajat 0. Fungsinya adalah untuk menentukan arah antara penghubung lengan dan kaki. Setelah itu pasang servo di keempat kaki robot ini. Lalu pasang keempat penghubung pada bagian lengan robot. Setelah penghubung berhasil terpasang, selanjutnya pasangkan kaki robot ini terhadap penghubungnya. Di sini sudah mulai terlihat robot spider sudah mulai terbentuk. Tetapi robot masih belum diprogram secara sempurna sehingga gerakan robot masih terlihat error. Setelah itu saya coba untuk memasukkan program ke robot dan robot spider mulai sedikit memberikan respon gerakan normal. Setelah robot sudah diprogram dengan kalibrasi yang benar, selanjutnya saya merapikan pengkabelan dari robot ini. Dan terakhir adalah memasang tutup atas robot ini. Dan ini dia setelah robot berhasil dirakit secara utuh. Di sini saya akan menambahkan aksesoris berupa LED berwarna merah pada bagian depan robot ini. Sehingga saya membuat rangkaian LED dan akan saya paralel dengan mainboard robot. Dan ini dia hasilnya setelah robot spider ini saya tambahkan LED. Terlihat robot ini semakin hidup dengan memiliki mata berwarna merah menyala.
Sekarang kita buka lagi dokumentasi robot spider ini yang ada di website Hackster.io tadi. Pada langkah kali ini saya akan mencoba beberapa kode program yang ada di website tersebut. Kode program ini dapat dieksekusi menggunakan software Arduino. Di sini saya ingin mencoba kode program yang pertama, yaitu standby. Copy kode tersebut dan paste ke software Arduino. Selanjutnya upload programnya ke robot. Tunggu prosesnya. Dan sekarang kita bisa melihat gerakan robot untuk kode program standby ini. Selanjutnya saya mencoba untuk kode program forward. Kemudian saya coba untuk kode program say hello. Dan terakhir ini saya akan upload kode program app control. Untuk kode program yang terakhir ini, fungsinya adalah untuk mengontrol robot spider ini dari jarak jauh menggunakan koneksi Wi-Fi. Sehingga kita membutuhkan smartphone sebagai remote control robot ini. Copy kode program app control dan paste ke Arduino. Kemudian upload programnya ke robot. Tunggu prosesnya hingga 100%. Dan ini dia hasil pengujian untuk program app control. Di sini saya bisa mengendalikan robot spider ini menggunakan smartphone saya. Mulai dari gerakan berbelok kiri, maju, mundur, berbelok kanan, melangkah kiri, melangkah kanan, dan beberapa gerakan demo seperti standby, menyapa atau greet, lying on the ground, sleep, dan swing. Baik, jadi itu adalah bagaimana cara saya membuat sebuah robot spider bionik yang menirukan struktur dan gerakan laba-laba. Semua proses pembuatan robot tadi didasari oleh dokumentasi pada artikel di sebuah website, yang artinya kita semua juga bisa membuat robot spider bionik ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share video ini. Jangan lupa subscribe channel saya. Sekian dari saya, terima kasih and bye.